update kasus pembunuhan ibu oleh anak kandung di Medan Sunggal. Siswi kelas 6 SD di Medan akhirnya membuat pengakuan. Namun begitu keluarga hingga kini masih tidak percaya jika AL atau SAS 12 tahun telah membunuh sang ibu. Hingga saat ini polisi masih terus mendalami kasus anak bunuh ibu di Medan Sunggal dan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak mengatakan sudah menggelar 2 kali prarekonstruksi kasus kematian Faizah Soraya, 42 tahun. Dalam rekon pertama digelar di Mapolrestabes Medan dan terakhir langsung di tempat kejadian perkara atau TKP yang diperagakan langsung oleh AL, kakak dan juga ayahnya. Ia mengatakan bahwa prarekon yang diperankan sesuai dengan fakta aslinya ini didampingi oleh psikolog dan juga Dinas Perlindungan Anak. Setidaknya ada sebanyak 43 adegan yang dilakukan oleh terduga pelaku pada saat prarekonstruksi dilakukan. Adapun Faizah ini ditemukan tewas oleh anaknya dalam kamar di rumah Jalan Dwi Kora, Tanjung Rejo, Medan, Sumatera Utara pada Rabu 10 Desember pagi. Ia ini tinggal bersama 2 anak dan suaminya yakni Alham Mumalasiagian. Ketika kejadian, Faizah ini diketahui tidur bersama anaknya di lantai 1, pemirsa. Sementara untuk suaminya sendiri itu tidur di lantai 2. Pada saat ditemukan, korban ini sudah terkapar penuh luka di sekujur tubuhnya. Menurut keterangan dari Kepala Lingkungan 5 Tanjung Rejo bernama Tono, yang menceritakan tentang keterangan dari suami korban yakni Alham. Berdasarkan pengakuan dari Alham ini, sosok yang pertama kali menemukan korban ini adalah anak pertama. Menurutnya saat kejadian si bungsu atau AL ini hanya berdiri memegang pisau. Sedangkan anak pertama dan Alham itu menangis meratapi kepergian Faizah. Menurut adik korban, Dimas, luka di tubuh Faizah ini begitu banyak. Hal tersebut membuat keluarga ragu jika pelaku penusukan Faizah ini merupakan anak usia 12 tahun. Dalam kesehariannya pun AL ini seringkali menorehkan prestasi, bahkan hubungan antara korban dan 2 anaknya begitu dekat. Meskipun demikian, kata Dimas, AL ini sudah membuat pengakuan. Namun begitu Dimas dan keluarga masih tetap tidak percaya dengan fakta yang disampaikan oleh AL. Hal ini bukan tanpa sebab Tribuners karena ia membocorkan masalah rumah tangga sang kakak. Katanya Faizah dan Alham ini sudah tidak harmonis sejak 5 tahun terakhir. Oleh sebab itu, dia berharap penyidik dapat mengungkapkan fakta dari kasus kematian Faizah ini. Oke, ini masih dengan topik yang sama. Ini ada keterangan dari kerabat yang menduga bahwa suami dari korban tewas dibunuh anak diduga bohong ke rumah sakit. Adik dari korban, Dimas, bercerita mengenai kronologi kejadian yang sebenarnya terkait seorang ibu diduga dibunuh oleh anaknya yang masih duduk di bangku SD berusia 12 tahun di Medan Sunggal baru-baru ini. Alham yang merupakan suami dari Faizah Soraya itu dibilang berbohong, pemirsa, soal kejadian yang dialami oleh istrinya. Dia tidak mengatakan kejadian sebenarnya saat menelpon rumah sakit. Menurut keterangan Dimas pada Selasa 16 Desember, kejadian pembunuhan ini terjadi sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat. Di mana saat itu Alham ini baru menghubungi rumah sakit Kolombia itu pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah Alham berbohong. Menurutnya, Alham ini mengatakan ke rumah sakit bahwa Faizah Soraya ini mengalami pendarahan, bukan luka tusuk. Yang membuat Dimas janggal di sini, Alham justru menunggu pertolongan dari rumah sakit tanpa meminta bantuan apapun ke tetangga setempat. Selain itu, dia juga menghubungi rumah sakit yang jauh, pemirsa. Ambulans dari rumah sakit Kolombia baru datang pada pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Dan kata Dimas, berdasarkan pengakuan sopir ambulans, itu saat pertama kali tiba, Faizah ini ternyata masih bernyawa. Korban saat itu berada dalam keadaan sudah mengap-ngap dan pihak ambulans menolak membawa korban karena mendapatkan konfirmasi adanya pendarahan bukan penyerangan ataupun penikaman. Saat itu posisi korban duduk bersandar ke lemari dan Dimas dan keluarga merasa ada kejadian yang janggal terhadap 4 hal. Yang pertama itu terkait respons korban yang tidak melawan anaknya sendiri.
Nah, untuk kejanggalan yang kedua itu tentang soal rentan waktu dari pukul 3.00 sampai pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Itu ada jeda sekitar 1,5 jam. Menurut pengakuan sopir ambulans, ini korban sempat bertahan hidup namun tidak lama meninggal dunia. Nah, Dimas mempertanyakan kesigapan Alham yang diduga tidak meminta pertolongan kepada tetangga pada saat kejadian tersebut. Selain itu, hal janggal juga terjadi pada luka korban, di mana penikaman yang menyebabkan lebih dari 20 luka tusukan di punggung, perut, tangan, kaki, dan kepala korban ini dilakukan oleh seorang siswi kelas 6 SD. Nah, dari informasi terakhir, kondisi SAS atau AL siswi kelas 6 SD ini yang diduga membunuh ibunya tidak ditemukan ada luka sama sekali. Hingga saat ini kasus siswi kelas 6 SD bunuh ibu kandung di Medan Sunggal kini belum menemui titik terang. Adapun pemirsa, diketahui bahwa Faizah ditemukan tewas dalam kamar lantai 1 rumahnya di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara, itu pada Rabu 10 Desember 2025. Nah, ia ini merupakan ibu dari 2 anak, putri pertama itu dilaporkan sudah duduk di bangku SMA, sedangkan si bungsu masih sekolah di kelas 6 SD. Nah, sementara untuk suami Faizah sendiri bernama Alham itu tidur di kamar lantai 2 pada saat kejadian. Menurut keterangan dari sang suami, ke tetangga dan kepala lingkungan bahwa ibu atau istrinya itu tewas dibunuh oleh anak bungsunya. Nah, demi mendalami itu, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jan Calvin itu mengatakan bahwa hingga saat ini polisi sedang menyempurnakan hasil penyidikan dan juga penyelidikan lanjutan. Beberapa hari yang lalu juga polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua di tempat kejadian perkara atau TKP. Nah, dari prarekonstruksi tersebut total ada 43 adegan yang dilakukan dalam proses prarekonstruksi. Selain itu, polisi juga melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah barang yang dicurigai berkaitan dengan kematian Faizah Soraya. Nah, meski sudah menjalani proses penyidikan, namun Jan tidak mengungkap sosok tersangka dalam kasus ini. Baik, kita masuk ke berita berikutnya. Ini masih tentang topik yang sama, Tribuners. Jadi dilaporkan bahwa tangan anak pertama itu rupanya luka saat ibunya tewas dengan 20 luka tusukan. Nah, kini muncul video dirinya bersama sang ayah Alham pasca kejadian pembunuhan. Terungkap penyebab tangan anak pertama luka ini masih menjadi misterius. Luka tersebut terdapat pada jari kiri dan juga kanannya. Siswi SMA ini merupakan sosok pertama yang menemukan ibunya, Faizah Soraya 42 tahun, terkapar penuh darah di dalam kamar lantai 1 rumahnya di Jalan Dwi Kora, Tanjung Rejo, Medan, Sumatera Utara pada Rabu 10 Desember. Menurut keterangan dari Kepala Lingkungan 5 Tanjung Rejo bernama Tono, itu saat dia masuk ke dalam rumah melihat anak pertama sedang berada dalam kondisi menangis. Sedangkan adiknya SAS atau AL yang berusia 12 tahun itu hanya duduk di sofa ruang tamu. Diketahui bahwa Faizah Soraya ini memiliki 2 orang putri, yang mana satu ini merupakan anak SMA dan terakhir masih kelas 6 SD. Nah, dia memiliki seorang suami bernama Alham, dan dalam peristiwa ini AL menjadi tertuduh pelaku penusukan terhadap ibunya sendiri. Ada sekitar 20 luka tusukan yang tersebar dari kepala sampai dengan kaki di tubuh korban. Menurut keterangan dari adik korban bernama Dimas, pada Selasa 16 Desember, itu menceritakan bahwa Alham yang menyebut AL membunuh Faizah. Namun menurut keterangan dari keluarga, itu masih tidak percaya jika siswi kelas 6 SD bisa melakukan tindakan keji sampai meninggalkan luka di punggung, perut, tangan, kaki sampai kepala wanita usia 42 tahun tersebut. Dia juga mengatakan bahwa dalam kejadian ini yang terluka bukan hanya korban tapi juga anak pertama. Dia mengaku belum mengetahui penyebab luka tersebut, namun dalam video postingan akun TikTok Nona itu memang tampak jari telunjuk anak pertama dalam kondisi diperban. Nah, di video yang direkam pada Senin 15 Desember terlihat pula suami korban, di mana akun tersebut seolah ingin menunjukkan bahwa anak pertama dan suami korban tidak ditahan oleh polisi. Sementara itu, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jan Calvin itu tidak menjelaskan terkait penetapan tersangka dalam kasus ini.
Kelvin hanya menerangkan kini proses hukum sudah masuk ke dalam tahap prarekonstruksi yang kedua. Dan kegiatan itu digelar di rumah korban. Terdapat sebanyak 43 adegan diperankan langsung oleh anak pertama, ayah dan juga AL yang merupakan terduga pelaku dalam kasus ini. Nah, selain prarekonstruksi, polisi juga mengamankan sejumlah barang yang dianggap berkaitan dengan kasus pembunuhan. Suara. Pak, izin Pak, ya, semua penyelidikan Pak. Baik, suara saya kedengaran ya? Benar. Baik, terima kasih. Pagi tadi sampai dengan saat ini kurang lebih 6 jam, tim telah melaksanakan prarekonstruksi kedua. Prarekonstruksi pertama sudah dilakukan di lokasi pengganti dengan pemeran pengganti di Mapores Tabes Medan. Pagi tadi sampai dengan siang ini kami melakukan prarekonstruksi kedua dengan pemeran sesuai dengan fakta aslinya, dengan para pendamping. Dalam hal ini didampingi oleh psikolog dan didampingi oleh Dinas Perlindungan Anak dan didampingi oleh pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan penanganan kasus ini. Setidaknya ada 43 adegan yang tadi kita lakukan prarekonstruksi. Mudah-mudahan ini lebih menyempurnakan proses penyidikan dan proses penyelidikan lanjutan yang kami laksanakan. Di samping prarekonstruksi yang kami laksanakan hari ini, tadi diawali dengan kembali melakukan proses Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.